Hai semuanya, terlalu banyak berpikir itu memang bisa jadi penyakit. Bukan penyakit dalam arti ada diagnosa medis yang jelas, tapi lebih ke arah beban pikiran yang lama-lama menggerogoti kesehatan mental dan fisik. Banyak orang nggak sadar, kalau kebiasaan mikir berlebihan justru bikin hidup makin berat. Padahal awalnya cuma pengen memastikan semua berjalan baik. Kita seringkali mikir panjang buat hal-hal kecil. Misalnya mau jawab pesan harus gimana, mau ngomong apa biar nggak salah, atau bahkan sekedar memilih baju pun bisa bikin kepala penuh pertimbangan. Lama-lama, itu jadi kebiasaan yang melelahkan, sampai tanpa sadar bikin cemas berlebihan. Kalau dipikir-pikir, orang yang terlalu sering mikir malah jarang benar-benar menikmati hidup. Bukannya santai menjalani hari, mereka sibuk dengan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Otak seperti jalan tol yang penuh kendaraan, padat, bising, dan bikin stres. Sementara hidup terus berjalan, orang lain udah melangkah, tapi yang terlalu banyak berpikir masih stuck di titik awal karena sibuk menghitung resiko dan mencari kepastian yang nggak pernah ada. Itu sebabnya banyak yang bilang, overthinking itu sama aja kayak menginjak rem terus, padahal mesin hidup kita udah siap jalan. Lebih parahnya lagi, kebiasaan mikir berlebihan bisa bikin tubuh ikut kena dampaknya. Tidur jadi nggak nyenyak karena otak muter terus, jantung berdebar tanpa alasan jelas, bahkan sakit kepala atau mah bisa muncul cuma karena nggak bisa berhenti mikir. Kalau dibiarkan, itu bisa berujung ke gangguan mental kayak kecemasan kronis atau depresi. Jadi wajar kalau banyak psikolog menyebut overthinking sebagai penyakit modern. Karena di era sekarang, orang lebih gampang kebanjiran informasi, perbandingan dan ekspektasi yang bikin pikiran nggak pernah tenang. Uniknya, orang yang banyak mikir kadang bangga karena merasa lebih hati-hati, lebih detail atau lebih siap. Padahal kenyataannya, sebagian besar energi itu kebuang sia-sia untuk hal-hal yang nggak pernah terjadi. Kayak kita lagi nonton film di kepala sendiri, tapi filmnya isinya semua kemungkinan buruk. Kita jadi aktor, sutradara, sekaligus penonton yang capek sendiri. Akhirnya, bukan tambah siap menghadapi hidup, malah tambah takut. Pikiran yang seharusnya dipakai buat nyari solusi, malah terjebak di lingkaran tanya jawab tanpa ujung. Kalau ditarik lebih dalam, kebiasaan mikir berlebihan sering muncul dari rasa takut gagal, takut ditolak, atau takut kehilangan kendali. Manusia memang punya naluri pengen aman, tapi kalau terlalu dominan, naluri itu bisa berubah jadi penjara. Kita jadi nggak berani mencoba hal baru karena otak udah penuh dengan kemungkinan jelek. Misalnya, sebelum ngomong di depan orang, pikiran kita udah nyusun 1000 skenario tentang gimana kalau salah ngomong, kalau ditertawakan, atau kalau orang nggak suka. Akhirnya, bukannya latihan atau maju, malah mundur sebelum mulai. Inilah yang bikin banyak peluang hilang cuma gara-gara pikiran sendiri. Yang bikin miris overthinking itu seringkali bikin orang jauh dari kenyataan. Kita sibuk hidup di kepala, padahal realita di luar nggak seburuk yang dibayangkan. Orang lain mungkin nggak peduli sebanyak itu dengan kita, tapi kita merasa semua mata memperhatikan. Kita mikir semua orang menilai, padahal kebanyakan orang juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Jadi sebenarnya yang jadi masalah bukan apa yang orang lain lakukan, tapi bagaimana kita mempersepsi diri sendiri. Kalau udah sampai tahap ini, bisa dibilang, terlalu banyak berpikir itu bukan sekedar kebiasaan, tapi udah kayak penyakit yang menggerogoti perlahan. Bukan hanya bikin stres, tapi juga mencuri waktu, energi, dan kebahagiaan. Bayangin aja sehari 24 jam, kalau setengahnya dipakai buat mikir hal yang gak jelas, kapan kita benar-benar hidup? Kapan kita ngerasain momen sederhana kayak ngobrol tanpa beban, jalan-jalan tanpa takut salah, atau tidur nyenyak tanpa dihantui rasa khawatir? Jadi penting banget buat belajar mengendalikan pikiran, bukan biarin pikiran mengendalikan kita. Hidup terlalu singkat kalau cuma dihabiskan buat mikirin apa yang belum tentu terjadi. Kadang jawabannya bukan di kepala, tapi di langkah kecil yang kita ambil. Kalau terus-terusan terjebak di lingkaran overthinking, kita bakal kehilangan banyak kesempatan, sementara orang lain yang berani bertindak justru lebih cepat sampai ke tujuan. Pikiran memang penting, tapi kalau kebanyakan, ia berubah jadi penyakit yang bikin hidup lebih rumit dari yang seharusnya. Dampak terlalu banyak berpikir sebenarnya bisa masuk ke segala aspek hidup. Bukan cuma soal kesehatan mental, tapi juga hubungan dengan orang lain, pekerjaan, sampai cara kita melihat diri sendiri. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang suka overthinking biasanya lebih gampang capek, walaupun nggak ngapa-ngapain. Capeknya bukan di badan, tapi di kepala.
Karena otaknya terus muter, tenaga yang seharusnya bisa dipakai buat melakukan hal produktif malah habis dipakai mikir yang belum tentu ada gunanya. Akhirnya, hal-hal kecil pun jadi terasa berat. Mau keluar rumah aja bisa ribet karena pikiran penuh dengan pertimbangan, mau ini salah, mau itu takut. Hidup jadi kayak beban yang gak pernah selesai. Dalam hubungan sosial, terlalu banyak berpikir sering bikin jarak. Contohnya, ketika kita ngobrol sama teman, bukannya fokus menikmati momen, pikiran malah sibuk mikir, tadi aku ngomong salah nggak ya? Atau mereka beneran suka sama aku atau pura-pura aja? Akibatnya, kita jadi nggak hadir sepenuhnya dalam percakapan. Lama-lama, teman atau pasangan bisa merasa kita jauh, padahal fisik ada di dekat mereka. Overthinking juga bikin kita gampang salah paham, karena sering mengartikan ucapan orang dengan cara berlebihan. Orang cuma bilang oke, tapi di kepala kita bisa dipelintir jadi tanda nggak suka, sindiran, atau penolakan. Itu yang akhirnya bikin hubungan retak, bukan karena masalah nyata, tapi karena pikiran yang kelewat sibuk bikin cerita sendiri. Di dunia kerja, dampaknya lebih jelas lagi. Orang yang terlalu banyak mikir biasanya sulit membuat keputusan, padahal dunia kerja butuh ketegasan. Kalau setiap tugas harus dipertimbangkan berhari-hari, peluang bisa hilang dan orang lain yang lebih cepat bertindak justru maju lebih dulu. Atasan pun bisa melihat kita sebagai orang yang ragu-ragu, kurang percaya diri, atau nggak bisa diandalkan. Selain itu, produktivitas juga turun drastis. Bayangin aja, waktu yang harusnya dipakai untuk menyelesaikan tugas malah habis buat mikirin kesalahan kecil yang belum tentu terjadi. Kita jadi sibuk memperbaiki detail yang nggak penting, sementara inti pekerjaan terbengkalai. Dari sisi kesehatan, ini yang paling berbahaya. Overthinking bisa memicu reaksi fisik nyata. Tidur jadi nggak teratur karena otak terus aktif, badan gampang lelah, dan hormon stres meningkat. Kalau dibiarkan, itu bisa berujung ke gangguan jangka panjang kayak insomnia, sakit perut, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering cemas karena terlalu banyak mikir punya daya tahan tubuh yang lebih rendah. Jadi sebenarnya mikir berlebihan itu bukan cuma soal mental, tapi bisa berhimbas langsung ke tubuh. Yang nggak kalah penting, dampaknya juga terasa ke dalam diri kita sendiri. Orang yang kebanyakan mikir biasanya jadi kurang menghargai diri. Mereka sering merasa kurang cukup, salah melulu, atau nggak pantas. Padahal kenyataannya, banyak hal baik sudah mereka lakukan. Hanya saja pikiran nggak pernah puas. Akhirnya kepercayaan diri hancur pelan-pelan. Kita jadi ragu mengambil langkah besar dalam hidup, karena selalu merasa diri ini nggak siap. Kalau dibiarkan, itu bisa jadi lingkaran setan. Makin nggak percaya diri, makin banyak mikir, makin terjebak. Kalau ditarik garis besar, dampak terlalu banyak berpikir itu seperti rantai. Satu hal kecil bisa nyambung ke hal lain, lalu menjalar ke berbagai aspek hidup. Dari kesehatan, hubungan, pekerjaan, sampai kepercayaan diri. Semua ikut terdampak hanya karena kita nggak bisa menghentikan otak dari bekerja terlalu keras. Inilah kenapa banyak orang bilang overthinking itu bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi penyakit yang perlahan mencuri kualitas hidup kita. Kalau kita mau jujur, terlalu banyak berpikir itu pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin muncul begitu aja tanpa alasan. Akar masalahnya seringkali berhubungan dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut salah, atau bahkan takut kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Rasa takut ini bikin otak jadi sibuk memikirkan kemungkinan buruk sebagai bentuk perlindungan diri. Secara naluri, manusia emang pengen aman. Tapi kalau kebablasan, naluri itu berubah jadi jebakan. Kita bukan lagi melindungi diri, tapi malah mengurung diri dalam tembok yang kita buat sendiri. Penyebab lainnya adalah pengalaman masa lalu. Orang yang pernah mengalami kegagalan besar, ditolak, atau dipermalukan, biasanya lebih rawan jadi overthinker. Otaknya seperti menyimpan catatan trauma yang selalu diputar ulang. Jadi setiap mau melangkah, ingatan itu muncul dan bilang, jangan coba-coba, nanti kejadian lagi. Padahal situasi saat ini belum tentu sama dengan masa lalu. Tapi karena bayangan itu kuat, akhirnya kita jadi terjebak dalam ketakutan lama yang membatasi langkah baru. Lingkungan juga punya peran besar. Kita hidup di era yang serba cepat, penuh perbandingan dan banyak tekanan sosial. Media sosial misalnya,
bikin orang gampang merasa hidupnya tertinggal. Lihat teman posting kesuksesan, kita langsung mikir kenapa hidup kita nggak kayak gitu. Lihat orang lain kelihatan bahagia, kita sibuk mikir apa kita salah jalan. Tanpa sadar, kita jadi korban standar yang dibuat orang lain. Akhirnya, pikiran sibuk mengkritik diri sendiri tanpa henti. Selain itu, pola asuh juga bisa jadi akar masalah. Anak yang dari kecil selalu dituntut sempurna atau sering dimarahi saat salah, biasanya tumbuh dengan rasa takut salah. Setiap kali mau melakukan sesuatu, otaknya otomatis memikirkan cara agar nggak mengecewakan orang lain. Rasa takut itu terbawa sampai dewasa, sehingga tiap langkah terasa berat. Bukannya percaya diri, malah ragu-ragu karena takut dihukum, dikritik, atau ditinggalkan. Perfeksionisme juga termasuk penyebab yang kuat. Orang perfeksionis cenderung nggak puas dengan hasil biasa-biasa aja. Mereka ingin semuanya sempurna, sesuai rencana, tanpa celah sedikit pun. Akibatnya, otak mereka sibuk menimbang, menilai, dan membayangkan detail terkecil. Padahal, kesempurnaan itu nggak pernah ada. Jadi, meski sudah berusaha keras, mereka tetap merasa kurang. Dari situlah overthinking jadi makanan sehari-hari. Kalau ditambah lagi dengan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi, hasilnya makin jelas. Emosi negatif yang nggak terkelola bisa bikin pikiran makin liar. Misalnya, saat sedang cemas, otak otomatis memunculkan banyak skenario buruk. Kalau kita nggak bisa menenangkan diri, skenario itu jadi makin besar dan akhirnya terasa nyata, padahal baru ada di kepala. Jadi kalau ditarik kesimpulan, penyebab orang terjebak overthinking itu kompleks. Ada faktor internal dari rasa takut dan pengalaman pribadi, ada juga faktor eksternal dari lingkungan, tekanan sosial, hingga pola asuh. Semuanya saling nyambung, membentuk kebiasaan berpikir yang sulit dihentikan. Tapi kabar baiknya, karena penyebabnya bisa diidentifikasi, artinya kita juga bisa mencari jalan keluar. Cara mengenali tanda-tanda overthinking dalam diri sendiri itu penting banget. Karena seringkali kita nggak sadar kalau sudah terjebak di dalamnya. Banyak orang merasa mereka hanya berpikir matang atau hati-hati, padahal kenyataannya sudah melewati batas wajar. Jadi, langkah awal untuk bisa lepas dari kebiasaan ini adalah tahu dulu ciri-cirinya. Salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika pikiran kita nggak pernah berhenti, bahkan untuk hal kecil. Misalnya, setelah ngobrol sama temen, kita terus mikir, apakah kalimat yang tadi kita ucapkan salah, apakah ekspresi mereka menandakan nggak suka, atau apakah mereka bakal cerita buruk soal kita ke orang lain. Padahal obrolan itu udah selesai, dan teman kita mungkin udah lupa. Kalau pikiran masih muter di situ, itu salah satu signal overthinking. Tanda lain yang sering muncul adalah kesulitan tidur. Banyak orang yang berbaring di kasur, tapi otaknya tetap kerja keras. Bukannya tenang, malah sibuk memutar ulang kejadian hari itu atau membayangkan skenario besok. Akhirnya, jam tidur berkurang, kualitas tidur menurun, dan tubuh jadi gampang lelah. Kalau hampir tiap malam begitu, besar kemungkinan itu bukan sekedar mikir biasa, tapi sudah masuk ke pola overthinking. Selain itu, overthinking juga ditandai dengan seringnya kita menunda keputusan. Misalnya mau beli sesuatu, tapi mikirnya bisa berhari-hari, bahkan untuk hal sederhana seperti pilih baju atau pesan makanan. Kita merasa harus memastikan semuanya benar, tapi akhirnya justru makin bingung karena terlalu banyak pertimbangan. Ujung-ujungnya, waktu habis, keputusan gak diambil, dan kita merasa makin stres. Ada juga tanda yang lebih halus, yaitu ketika kita lebih sering menyesali masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Orang yang overthinking biasanya jarang benar-benar hadir di saat ini. Mereka sibuk bertanya, kenapa dulu aku nggak begini? Atau bagaimana kalau besok gagal? Akhirnya momen sekarang terlewat begitu saja karena pikiran terikat dengan yang sudah lewat atau yang belum datang. Gejala fisik pun bisa jadi petunjuk. Kepala terasa berat, otot tegang, jantung berdebar tanpa alasan jelas, atau perut sering gak nyaman. Itu bisa jadi reaksi tubuh terhadap pikiran yang gak berhenti. Kadang, kita kira sakitnya karena faktor lain, padahal sumbernya ada di kebiasaan mikir terlalu banyak. Dan yang gak kalah penting, tanda overthinking juga bisa terlihat dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita sering merasa gak cukup baik, sering mengkritik diri sendiri tanpa henti,
atau sulit merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada, itu juga bagian dari lingkaran overthinking. Kita terlalu sibuk mencari celah kekurangan sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lakukan. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa mulai sadar lebih cepat sebelum kebiasaan mikir berlebihan berubah jadi penyakit serius. Kesadaran itu pintu pertama, karena tanpa sadar, kita nggak mungkin bisa mengubah kebiasaan. Begitu kita tahu pola pikir mulai berlebihan, saat itu juga kita bisa pilih, mau terus terjebak atau mau mulai belajar melepaskan. Overthinking sebenarnya punya hubungan yang sangat erat dengan rasa percaya diri dan harga diri seseorang. Banyak orang yang terjebak terlalu banyak mikir justru karena di dalam dirinya ada perasaan tidak cukup, tidak yakin, atau merasa selalu salah. Rasa tidak percaya diri itu jadi bahan bakar utama yang membuat pikiran terus mencari-cari kesalahan, baik dalam diri sendiri maupun dalam situasi sekitar. Coba bayangkan seseorang yang punya kepercayaan diri tinggi. Ia tahu bahwa dirinya bisa belajar kalau salah. Ia juga percaya kalau ditolak bukan berarti dunia berakhir. Orang seperti ini biasanya lebih berani mengambil langkah tanpa harus menimbang terlalu lama. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri akan selalu bertanya-tanya, apakah aku pantas? Apa aku cukup baik? Apa orang lain akan menertawakan? Pertanyaan itu terus berputar di kepala dan akhirnya membentuk lingkaran overthinking. Harga diri yang rendah juga sering jadi pemicu. Orang dengan harga diri yang rapuh biasanya terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Mereka gampang khawatir kalau ada yang tidak suka, gampang merasa gagal kalau tidak mendapat pengakuan, atau gampang cemas kalau tidak sesuai standar sosial. Akibatnya, pikiran jadi penuh dengan analisis berlebihan tentang bagaimana orang lain melihat mereka. Padahal, sebagian besar waktu, orang lain tidak memikirkan kita sebanyak itu. Overthinking juga bisa membuat rasa percaya diri makin turun. Ini semacam lingkaran setan. Awalnya karena kurang percaya diri kita banyak mikir, lalu karena kebanyakan mikir, kita semakin melihat diri sebagai orang yang tidak mampu mengambil keputusan. Setiap kali kita ragu-ragu, setiap kali kita menunda, perasaan tidak percaya diri itu makin kuat. Lama-lama kita benar-benar yakin bahwa kita lemah, padahal sebenarnya hanya terjebak dalam pola pikiran sendiri. Ada satu hal yang sering terlupakan. Percaya diri itu bukan berarti tidak pernah takut atau tidak pernah salah. Percaya diri berarti berani melangkah walau masih ada keraguan. Dan disitulah perbedaan besar dengan overthinking. Orang percaya diri menerima ketidakpastian. Sementara orang yang overthinking ingin kepastian mutlak sebelum melangkah, padahal kepastian mutlak itu tidak pernah ada. Kalau kita mau jujur, banyak kesempatan besar hilang bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk berpikir, aku bisa nggak ya? Padahal kalau dicoba, hasilnya mungkin saja lebih baik daripada yang kita kira. Tapi overthinking sudah lebih dulu menahan langkah. Jadi jelas sekali bahwa hubungan antara overthinking dan percaya diri sangat kuat. Untuk bisa keluar dari kebiasaan mikir berlebihan, membangun kepercayaan diri adalah langkah penting. Semakin kita yakin dengan kemampuan diri sendiri, semakin mudah bagi kita untuk berhenti menganalisis hal-hal kecil. Kita tidak akan lagi sibuk mencari validasi dari orang lain, tapi lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Itu bukan berarti kita tidak peduli pada orang lain, tapi lebih ke arah kita tidak lagi hidup sepenuhnya berdasarkan bayangan pikiran yang belum tentu benar. Kalau kita bicara soal berpikir, sebenarnya nggak semua bentuk mikir itu buruk. Justru manusia diberi akal untuk bisa menimbang, menganalisis, dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Yang jadi masalah adalah ketika berpikir itu melewati batas sehat dan berubah jadi overthinking. Karena itu, penting banget untuk bisa membedakan antara berpikir sehat dengan berpikir berlebihan. Berpikir sehat biasanya punya tujuan yang jelas. Misalnya, kita lagi menghadapi masalah pekerjaan, lalu kita duduk sebentar, mempertimbangkan pilihan yang ada, melihat resikonya, lalu memutuskan langkah apa yang paling masuk akal. Setelah keputusan diambil, pikiran pun berhenti di situ. Itu namanya berpikir sehat. Ada masalah, dianalisis, ada solusi, selesai. Sedangkan overthinking nggak pernah berhenti di titik selesai. Otak terus muter-muter bahkan setelah keputusan diambil. Contohnya setelah memilih, pikiran malah sibuk bertanya, apa pilihanku benar? Gimana kalau ternyata salah? Apa nanti ada yang marah? Apa aku bisa memperbaikinya? Pikiran terus berputar di lingkaran tanpa ujung. Jadi perbedaan mendasarnya ada di arah dan kontrol. Berpikir sehat terkendali dan terarah, sementara overthinking liar dan nggak terkendali. Perbedaan lainnya ada di efek yang ditimbulkan. Berpikir sehat bikin kita merasa lega, lebih siap, dan lebih tenang setelah memutuskan sesuatu. Tapi overthinking
Justru bikin kita makin cemas, makin ragu, dan makin stres. Jadi kalau setelah mikir kita merasa lebih ringan, itu tanda berpikir sehat. Kalau setelah mikir justru makin berat, itu tanda kita sudah masuk ke overthinking. Selain itu, berpikir sehat lebih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misalnya, kita tahu besok ada presentasi. Pikiran sehat akan berkata, "Oke, aku latihan dulu, perbaiki slide, dan tidur cukup biar segar." Tapi overthinking bakal bilang, "Bagaimana kalau audiens gak suka? Bagaimana kalau aku grogi? Bagaimana kalau listrik mati?" Dan seterusnya. Padahal hal-hal itu di luar kendali kita. Berpikir sehat juga lebih sederhana. Ia mencari jalan keluar yang realistis, bukan menuntut kepastian sempurna. Misalnya kita sadar kalau semua orang bisa salah. Jadi kalau nanti salah ngomong ya tinggal diperbaiki. Sedangkan overthinking maunya semua sempurna, nggak boleh ada celah sedikit pun. Akhirnya, alih-alih bergerak, kita justru berhenti karena takut hasilnya nggak sesuai bayangan. Intinya, batas antara berpikir sehat dan overthinking ada pada arah, kontrol, efek, dan fokusnya. Berpikir sehat terarah pada solusi, terkendali oleh kesadaran, menimbulkan rasa tenang, dan fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Sedangkan overthinking berputar-putar tanpa arah, liar, menimbulkan rasa cemas, dan terlalu fokus pada hal di luar kendali. Begitu kita bisa membedakan keduanya, kita jadi lebih mudah berhenti saat pikiran mulai kelewat jauh. Kalau kita udah tahu bahwa overthinking itu merugikan, langkah berikutnya tentu adalah mencari strategi praktis untuk menguranginya. Sebenarnya tidak ada cara instan untuk langsung berhenti mikir berlebihan, karena itu udah jadi kebiasaan yang tertanam. Tapi ada banyak langkah sederhana yang bisa perlahan melatih otak kita agar tidak lagi terjebak di lingkaran pikiran yang nggak ada ujungnya. Salah satu strategi paling dasar adalah belajar stop ketika pikiran mulai berputar. Misalnya, ketika kita sadar sedang memikirkan hal yang sama berulang-ulang, coba katakan ke diri sendiri, "Oke, cukup, aku udah mikir ini." Kedengarannya sepele, tapi memberi sinyal sadar ke otak bisa membantu menghentikan alur pikiran yang berlebihan. Lama-lama, kita bisa lebih cepat mengenali kapan pikiran mulai kelewat jauh. Strategi berikutnya adalah menulis. Daripada semua pikiran berputar di kepala, coba tulis di kertas atau catatan ponsel. Dengan menulis, pikiran yang abstrak jadi lebih jelas, dan kita bisa melihat apakah itu benar-benar masalah nyata atau hanya kekhawatiran kosong. Kadang begitu sudah ditulis, kita sadar ternyata yang kita khawatirkan tidak sebesar yang dibayangkan. Mengalihkan energi juga efektif. Saat overthinking datang, coba lakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, olahraga ringan, atau sekedar beres-beres kamar. Aktivitas fisik bisa membantu otak berhenti terlalu sibuk, karena tubuh juga butuh fokus. Selain itu, tubuh yang bergerak bisa mengurangi hormon stres, sehingga pikiran lebih tenang. Belajar membatasi waktu berpikir juga penting. Misalnya, kasih waktu 15 menit untuk memikirkan masalah tertentu. Setelah itu, berhenti. Kalau masih muncul lagi, katakan ke diri sendiri bahwa waktunya sudah habis. Dengan membiasakan ini, otak dilatih untuk tidak terus-terusan menganalisis tanpa arah. Strategi lain adalah melatih fokus ke saat ini, atau istilahnya mindfulness. Caranya sederhana, bisa dengan menarik nafas dalam-dalam, memperhatikan apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan sekarang. Dengan begitu, pikiran yang sibuk berlarian ke masa lalu atau masa depan bisa ditarik kembali ke momen sekarang. Selain itu, belajar menerima ketidakpastian juga krusial. Banyak overthinking muncul karena kita ingin semua hal pasti, padahal hidup memang penuh hal yang tidak bisa diprediksi. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, beban pikiran jadi lebih ringan. Terakhir, jangan lupa berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Kadang pikiran yang terasa besar di kepala jadi lebih ringan ketika dibicarakan. Orang lain bisa memberi sudut pandang berbeda atau sekedar mendengarkan, sehingga kita tidak sendirian menghadapi beban pikiran itu. Strategi-strategi ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan konsisten, bisa sangat membantu mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan.
Intinya adalah melatih otak untuk tidak terus-terusan berada di mode analisis, melainkan lebih sering di mode tindakan atau penerimaan. Salah satu kunci penting untuk mengurangi overthinking adalah melatih mindfulness, rasa syukur, dan kemampuan menerima ketidakpastian hidup. Ketiganya saling berkaitan karena pada dasarnya overthinking muncul dari pikiran yang terlalu sering lari ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Sementara mindfulness dan rasa syukur mengajak kita untuk kembali ke saat ini. Mindfulness bisa dipahami sebagai kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita alami. Misalnya, saat makan, kita benar-benar merasakan rasa makanan, mengunyah perlahan, dan menikmati setiap suapan, bukan malah sibuk memikirkan pekerjaan besok atau kesalahan kemarin. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Dan semakin kita terlatih, semakin sedikit ruang bagi pikiran untuk berlarian ke hal-hal yang tidak perlu. Rasa syukur juga punya peran besar. Orang yang sering berterima kasih atas hal-hal kecil dalam hidup biasanya lebih tenang. Misalnya, bersyukur karena masih bisa bangun pagi, punya teman baik, atau sekedar bisa menikmati udara segar. Rasa syukur membuat kita fokus pada apa yang ada, bukan apa yang hilang atau belum kita capai. Dan saat fokus bergeser ke hal-hal positif, energi untuk overthinking berkurang. Selain mindfulness dan syukur, kemampuan menerima ketidakpastian hidup adalah fondasi penting. Banyak overthinking muncul karena kita ingin kontrol penuh atas segalanya. Kita ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana, tanpa celah untuk salah. Padahal, hidup memang nggak bisa diprediksi. Selalu ada hal di luar kendali kita, entah itu sikap orang lain, kondisi ekonomi, atau bahkan cuaca. Semakin kita mencoba mengendalikan semuanya, semakin besar rasa cemas yang kita alami. Menerima ketidakpastian bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, kita tetap berusaha sebaik mungkin, tapi juga rela menerima bahwa hasilnya tidak selalu sesuai dengan keinginan. Dengan sikap ini, kita tidak lagi terjebak dalam analisis berlebihan. Kita tahu bahwa tugas kita adalah bertindak, bukan memastikan semua hal berjalan sempurna. Sebagai contoh sederhana, bayangkan kita punya presentasi penting. Kalau kita overthinking, kita sibuk mikir, bagaimana kalau mereka nggak suka? Bagaimana kalau aku lupa? Bagaimana kalau ada yang menertawakan? Tapi kalau kita terlatih dengan mindfulness, syukur dan penerimaan, pikiran kita lebih ke arah, aku sudah berlatih, aku bersyukur punya kesempatan ini. Dan kalau ada hal di luar kendali, aku akan belajar dari situ. Pikiran jadi lebih ringan, langkah pun lebih mantap. Pada akhirnya, mindfulness, syukur, dan penerimaan adalah senjata utama melawan overthinking. Mereka mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang memastikan segalanya sempurna, tapi tentang hadir sepenuhnya, menghargai apa yang ada, dan berani melangkah meski masa depan masih penuh misteri. Lingkungan, pertemanan, dan komunikasi sehat punya pengaruh yang sangat besar dalam membantu seseorang keluar dari lingkaran overthinking. Seringkali, kita terjebak terlalu banyak mikir bukan hanya karena diri sendiri, tapi juga karena pengaruh orang-orang di sekitar kita. Kalau lingkungan penuh tekanan, suka mengkritik tanpa henti atau selalu menuntut kesempurnaan, wajar saja kalau pikiran kita jadi lebih rawan berlebihan. Sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang suportif, penuh empati, dan bisa menerima kita apa adanya, beban pikiran bisa jauh berkurang. Pertemanan yang sehat misalnya, bisa jadi tempat aman untuk berbagi. Kadang kita merasa masalah di kepala begitu besar, tapi setelah diutarakan ke teman baik, ternyata tidak sesulit itu. Teman yang mendengarkan dengan tulus bisa membuat kita sadar bahwa pikiran kita seringkali hanya melebih-lebihkan. Dari sini, kita belajar melihat sesuatu lebih sederhana, lebih realistis, dan tidak selalu berputar di kepala sendiri. Komunikasi yang sehat dengan keluarga juga punya peran penting. Kalau dalam keluarga ada kebiasaan terbuka dan saling menghargai, kita jadi lebih berani mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Sebaliknya, kalau komunikasi diwarnai kritik tajam atau tuntutan berlebihan, pikiran kita akan terbiasa menebak-nebak dan mencari cara agar tidak salah. Itu yang membuat overthinking makin kuat. Jadi,
membangun pola komunikasi yang jujur, tenang, dan penuh rasa hormat bisa membantu menenangkan pikiran. Selain itu, lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi. Atasan atau rekan kerja yang memberikan ruang untuk salah dan belajar akan membantu kita lebih berani mengambil keputusan. Sebaliknya, kalau lingkungan kerja penuh persaingan tidak sehat, gosip, atau hukuman keras atas kesalahan kecil, kita akan terbiasa terlalu banyak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Makanya, penting memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan mental kita. Bahkan, media sosial juga bagian dari lingkungan. Kalau timeline kita penuh dengan perbandingan, pamer pencapaian, atau komentar negatif, pikiran juga jadi lebih mudah cemas. Kita sibuk mikirin bagaimana agar tidak kalah, bagaimana agar terlihat baik di mata orang lain. Tapi kalau kita mengikuti akun-akun yang memberi inspirasi, ilmu, atau sekedar hiburan positif, pikiran juga lebih tenang. Intinya, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan lingkungan, tapi kita bisa memilih dan menyaringnya. Pilih teman yang bikin kita merasa dihargai, cari lingkungan yang membuat kita berkembang tanpa harus berpura-pura, dan biasakan komunikasi yang sehat. Dengan cara itu, kita memberi ruang pada diri sendiri untuk hidup lebih ringan tanpa terlalu sering terjebak dalam overthinking. Hidup lebih ringan tanpa beban pikiran sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Kita hanya perlu berani melepaskan kebiasaan lama yang membuat kepala penuh dan mulai menggantinya dengan cara pandang baru yang lebih sehat. Terlalu banyak berpikir memang bisa dibilang penyakit, tapi bukan berarti tidak bisa diobati. Obatnya bukan pil atau resep medis, melainkan keberanian untuk bertindak, menerima, dan belajar percaya bahwa tidak semua hal perlu dianalisis sampai habis. Ketika kita berhenti sibuk mencari kepastian mutlak, hidup terasa lebih sederhana. Saat kita berani bilang cukup pada pikiran yang berputar-putar, ruang di hati terbuka untuk menikmati hal-hal kecil. Kita bisa tertawa lebih lepas, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hubungan dengan lebih jujur. Karena ternyata, yang bikin hidup berat bukan semata masalah dari luar, tapi cara kita terus-menerus menumpuk beban lewat pikiran sendiri. Menerima bahwa hidup penuh ketidakpastian bukan berarti menyerah, tapi justru tanda kedewasaan. Kita sadar bahwa tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, lalu membiarkan hal-hal di luar kendali berjalan sesuai jalannya. Dengan begitu, energi yang tadinya habis untuk mikirin hal-hal gak penting, bisa dipakai untuk hal yang benar-benar berarti. Berkarya, membangun hubungan yang sehat, merawat diri, dan menikmati momen sekarang. Refleksi terakhir yang perlu kita ingat adalah, hidup ini tidak panjang, dan tidak ada yang bisa menjamin esok. Kalau kita habiskan hari-hari dengan pikiran yang penuh kecemasan, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk benar-benar hidup. Jadi, lebih baik kita belajar berjalan dengan pikiran yang ringan, mengambil keputusan dengan tenang, lalu melangkah tanpa harus menunggu semua terasa sempurna. Pada akhirnya, terlalu banyak berpikir memang penyakit, tapi bukan penyakit yang tak ada obatnya. Setiap kali pikiran mulai melayang ke arah yang berlebihan, kita punya pilihan. Terus terjebak di sana, atau menarik diri kembali ke kenyataan. Semakin sering kita memilih untuk hadir di momen sekarang, semakin sehat pikiran kita, semakin ringan langkah kita. Dan disitulah kita menemukan bahwa hidup ternyata bisa sederhana, asalkan kita tidak merumitkannya dengan pikiran yang berlebihan.